Di tepi Danau Maninjau, di nagari Sungai Batang, lahirlah seorang tokoh yang memadukan keilmuan, akhlak, dan kepemimpinan dalam satu sosok. Sosok yang sederhana namun fenomenal, yang kata-katanya mampu menembus batas waktu dan menginspirasi generasi demi generasi. Beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Lahir pada 17 Februari 1908, seorang ulama, sastrawan, politikus, dan pemikir besar Indonesia. Figurnya yang amanah mengantarkan beliau menjadi pejabat tinggi, penasehat Departemen Agama, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Selain berdakwah melalui risalah, beliau juga aktif menulis karya-karya epik seperti Tafsir Al-Azhar, Pribadi Hebat, Girah Cemburu Karena Allah, serta 2 novel yang diangkat ke layar lebar, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Buya Hamka pernah berkata, "Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa hidup dan bekerja tidak cukup hanya dijalani secara rutinitas, tetapi harus dilakukan dengan kesungguhan, tujuan, dan akhlak yang mulia. ASN yang berakhlak mulia adalah ASN yang melampaui sekedar bekerja dengan hati, prinsip, dan niat yang benar untuk kepentingan publik. Dengan meneladani Buya Hamka, ASN dapat menjadi sosok yang menginspirasi, amanah, dan memberi dampak positif bagi bangsa. Orientasi pelayanan. Buya Hamka mendedikasikan hidupnya untuk memberikan ilmu dan pencerahan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan pelayanan terbaik akan memberikan manfaat seluas-luasnya. ASN pun diharapkan dapat mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Buya Hamka menunjukkan akuntabilitas sejak masa perjuangannya. Dalam kondisi sulit, termasuk menghadapi tekanan politik dan sosial, beliau tetap bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diembannya, baik sebagai ulama, sastrawan, maupun tokoh masyarakat. Konsistensinya dalam menulis karya-karya monumental dan memberikan pandangan yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual menjadi teladan bagi ASN untuk bekerja dengan integritas, jujur, dan bertanggung jawab. Kompeten. Buya Hamka adalah seorang yang sangat haus oleh ilmu. Beliau terus belajar, menulis, dan berusaha membuat agar dakwahnya bisa diterima oleh semua kalangan. ASN pun diharapkan dapat selalu mengasah kemampuannya agar bisa menjalankan tugas dengan profesional. Buya Hamka mencontohkan keharmonisan melalui kemampuan menjalinkan hubungan baik dengan berbagai kalangan. Sebagai ulama, sastrawan, dan tokoh politik, beliau mampu menghargai perbedaan pandangan dan membangun kolaborasi yang produktif. Sikap beliau yang sederhana, santun, dan penuh empati menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana dialog dan kerjasama lebih diutamakan daripada konflik. Contoh ini mengajarkan ASN untuk membangun kerjasama tim yang inklusif dan saling menghargai di lingkungan kerja. Loyal. Kesetiaan Buya Hamka kepada agama dan bangsa tidak pernah luntur. Dalam tekanan pun, Buya Hamka berusaha memegang nilai-nilai yang dia yakini. Sebagai ASN pun kita harus loyal kepada UUD 1945, Pancasila, kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Buya Hamka juga menunjukkan sikap adaptif melalui kemampuannya tetap produktif dalam kondisi penuh tantangan. Saat di penjara, beliau menulis buku-buku monumental seperti Tafsir Al-Azhar, menunjukkan bahwa beliau mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang sulit, tetap kreatif dan fokus pada tujuan. Sikap ini menjadi teladan bagi ASN untuk fleksibel menghadapi perubahan, menemukan solusi di tengah keterbatasan, dan tetap produktif dalam setiap kondisi. Kolaboratif. Buya Hamka selalu mengedepankan dialog dan kerjasama. Dia tidak bekerja sendiri, namun dia mengajak pihak-pihak lain untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Sebagai ASN, kolaboratif adalah kunci utama untuk menyelesaikan masalah, karena hasil dari bekerja sama akan lebih besar manfaatnya dibandingkan bekerja individual.